Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada dua orang yang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi ke anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah, bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian dia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang kedua. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu sesungguhnya, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak percaya juga kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil hari ini mengajak kita kadang-kadang kita juga punya jawaban yang salah karena kekurangan kita. Entah itu kita secara spontan menjawab, entah suasana hati kita lagi gundah gulana, lagi kesal, lagi kecewa, kita diberi pernyataan, diberi pertanyaan, kita jawab langsung jadi. Ayo kita pergi, nggak mau, nggak enak. Ayo makan, nggak mau, nggak bisa. Ayo ini, pasti kita punya pengalaman itu. Entah dengan orang tua, entah dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, dengan suami, istri, anak, semuanya. Pasti kita punya pengalaman itu. Ya, namanya manusia. Kita kadang siapa lebih cepat? Mulut kita, pikiran kita, atau hati kita? Siapa duluan? Ini susah gampang. Gimana kita mau menyerap, gimana kita mau ngerti, dengan kita mau mendengar. Wah, mendengar itu melibatkan banyak aspek. Kalau apalagi dalam bahasa yang sedang saya pelajari, karakter mendengar itu ada hati, ada mata, ada juga sempurna, 10. Ada banyak hal bagaimana kita bisa mendengar. Guru saya juga bilang, kalau kita mau belajar itu supaya cepat, harus dengerin terus, berulang-ulang, sampai capek berulang-ulang. Habis itu apalagi lah Ustaz? Harus omong lagi. Apalagi harus dilihat. Semua aspek itu supaya bisa masuk, bisa kita jawab, bisa kita benar, itu semua indera mesti dipakai, yang kadang-kadang sulit buat kita untuk bisa mencerna, untuk bisa mengerti, untuk bisa mendengar. Bagaimana kita juga bisa percaya kalau kita tidak patuh, tidak taat. Jadi iman kita percaya ini dengan taat, ini satu kesatuan, tidak bisa. Kita percaya apa kata orang tua kita, nanti banyak orang tua tuh ceritanya. Makan, kalau nggak habis nanti begini.
Makan harus seperti ini, kakinya bagaimana, makannya bagaimana. Kita taat, kita dengerin. Akhirnya terbawa. Bagaimana kita percaya harus ke gereja, harus berdoa. Ada seorang mahasiswa mengatakan kepada saya, "Waduh, Romo, meskipun orangnya baik, meskipun orangnya hebat, tapi kata mama, kata papa, harus dapat yang Katolik. Jadi kalau nggak Katolik, saya nggak bisa. Udah lebih baik jangan deket-deket ya, kenalan aja." Bagaimana nancep tidak hanya di hati, di kepala, dalam seluruh hidupnya, apa yang dikatakan oleh orang tuanya, dia percaya dan dia lakukan. Karena apa? Ya sering diulang-ulang terus, diingatkan terus oleh orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya mungkin pikir dia masuk kiri keluar kanan. Tapi nggak semua anak seperti itu. Kalau dia punya kepercayaan dalam tingkat kemanusiaan. Kalau kita punya iman dalam tingkat kepada Allah, kita pasti akhirnya taat. Taat semua sudah pasti tahu, itu bahasa Latinnya ob audire. Audio itu mendengar, semuanya sudah tahu tadi yang saya ceritakan. Audio mendengar itu harus melibatkan semua aspek, kata guru saya. Jadi ya hari ini Tuhan Yesus kasih contoh. Satu orang langsung jawab iya, tapi akhirnya dia nggak lakukan. Tapi satu orang lagi, laki-laki, jawabnya tidak. Dia mungkin punya kesadaran langsung, pelan-pelan dia bisa ingat lagi, dia bisa pikir lagi, dia bisa bawa lagi ke lebih dalam. Dan akhirnya dia jalanin. Mana yang lebih baik, mana yang lebih tentunya bisa dekat dengan Tuhan, semuanya sudah pasti tahu dengan cerita kisah saya ini. Bagaimana kita akhirnya mengerti bahwa dengan mematuhi kehendak Tuhan berarti kita berjuang untuk menjadi lebih baik, menjadi orang yang suci. Mematuhi, bertaat kepada Tuhan, bukan menjadi seperti boneka di tangan orang lain, tapi justru bisa masuk yang lebih dalam untuk bisa apa yang kita bisa capai dengan kita menyukainya, dengan kita melakukannya. Maka sama-sama kita berjuang untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pelan-pelan kita dituntun, pelan-pelan kita bisa mendengar, dan akhirnya kita bisa dengan ini mendengar butuh kerendahan hati. Kadang-kadang kita sulit untuk bisa mendengar karena kita sudah menutup semuanya, menutup hati kita jadi keras, menutup telinga kita jadi tuli, menutup pikiran kita untuk berpikir mana yang baik, mana yang benar. Untuk itu ya harus pelan-pelan, terus diulang-ulang, dipikir-pikir, dibawa ke dalam hati, sehingga akhirnya kita bisa menjadi turun, menjadi ke bawah, menjadi dengan kerendahan hati. Untuk apa? Untuk bisa kita, ya udah, tadi dia jawab salah, nggak apa-apa, jawab salah, nggak usah malu. Ya udah sekarang tadi bilang nggak mau, sekarang saya mau melakukan yang tadi saya salah, yang tadi saya lupa, yang tadi saya jadi emosi, sehingga sekarang saya sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Meskipun tadi salah, sekarang mau saya perbaiki. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka marilah kita bersama-sama. Siapa teladannya? Tidak ada yang lain. Teladan kita adalah Bunda Maria. Dengan kerendahan hati, bagaimana mungkin aku belum bersuami,
Tapi akhirnya dia bisa mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bersama Santo Yohanes dari salib, yang penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan, menghadapi situasi yang tidak mudah dalam kehidupannya di dalam biara, dalam kehidupan dalam masyarakat. Dituntun Tuhan untuk bisa menemukan suara Tuhan dengan menjalin persahabatan dengan Teresa dari Avila, bersama-sama memperbaharui diri, memperbaharui ordo, memperbaharui apa yang akhirnya Tuhan tuntun untuk bisa mendengarkan sabda Tuhan. Semoga dengan kerendahan hati, dengan kita juga mau mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga akhirnya ini menjadi kuat apanya? Iman kita dikuatkan untuk menaati apa yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Kita satukan doa-doa kita, intensi-intensi kita pada hari ini untuk Bapak Nikasius Hadi Dominikan Awam Jakarta yang berulang tahun, untuk Ibu Marcella Teresia Tendres of Dominikan Awam Surabaya. Semoga Tuhan selalu melindungi, memberkati karya dan pelayanan mereka, dan memberikan kesehatan yang baik dan rahmat yang dibutuhkan. Untuk mohon rahmat kesembuhan, pemulihan kesehatan, Suster Jen Irwan, Suster Marieta, Grace Veronica untuk proses penyembuhan, untuk Agustina Wariki, Milia dan Esther Pandi, Ana Raul Sugiarto, Ibu Imakulata Suharti, Yeni Tuarja, diberi kekuatan membebaskan dari segala penyakit, dan juga Yosepin Indriana Iin. Semoga dipulihkan, dikuatkan, dan diberikan mujizat Tuhan juga untuk Father Timothy Ratcliffe. Dan untuk mohon rahmat Tuhan agar kapital konstitusi pada suster dapat berjalan dengan baik. Dan juga untuk kedamaian kehidupan kekal Ibu Helena Ten, Bapak JVS Panji Satmoko, Karel Dengah yang 7 hari lalu dipanggil Tuhan, Suster Virginie Suparti, Suster Anastasia Ramina, Rene Aristoharjo, dan juga keluarga kita, sanak famili kita, dan semua orang yang sudah dipanggil Tuhan. Dan semua intensi-intensi kita, semua orang yang menitipkan doa-doanya kepada kita satukan semua dalam perayaan Ekaristi ini. Orang tua, sanak famili, kaum keluarga, dan semua orang yang kita doakan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.